Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Allah kami yang maha baik, terima kasih untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kami rindu Tuhan, aktivitas kami, kehidupan kami, terus berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami terus dituntun dalam memahaminya dan dimampukan dalam melakukannya, supaya kehidupan kami semakin mencerminkan layaknya murid-murid Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 5 ayat 34, firman Tuhan demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 29 April 2021. Di tengah krisis hidup sekalipun tetaplah beriman. Iman adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk menjadi kekuatan kepada kita, yang akan terus mengarahkan hidup kita kepada sebuah kepastian hidup di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan. Menarik pemahaman Khalil Gibran tentang iman. Dia katakan, iman adalah sebuah mata air di dalam hati yang tidak akan pernah dicapai oleh kumpulan pemikiran apapun. Saudaraku, ada cerita tentang seorang ateis yang mau memperlihatkan gambaran tentang iman. Saat hari cerah, seorang ateis sedang memancing. Mendadak, perahunya diserang oleh monster Loch Ness. Dalam sebuah gerakan yang begitu cepat, makhluk legendaris yang buas itu melemparkan orang ateis itu ke udara. Kemudian, ia membuka mulutnya untuk menelan orang ateis itu dengan perahunya. Ketika orang itu meluncur dengan kepala di bawah dan akan masuk ke mulut monster, ia menjerit, "Oh Tuhan, tolonglah saya." Segera, adegan seseorang yang ganas itu berhenti dan orang itu tergantung di udara. Saat itu, ada suara yang cukup keras keluar dari awan. "Kukira kamu tidak percaya kepadaku. Ayolah Tuhan, jangan begitu," kata orang ateis itu memohon. "2 menit yang lalu, saya juga tidak percaya kepada monster Loch Ness itu." Saudara-saudaraku, ini cerita, tapi bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk melihat iman kita, untuk mengevaluasi iman kita, bahwa apakah iman kita adalah iman yang kepepet seperti ateis itu, yang hanya beriman di saat-saat situasi genting saja, ataukah kita sudah mulai percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Saudara, wanita yang sakit pendarahan, yang sekian lama mengalami krisis kehidupan, 12 tahun sakit pendarahan. Pastinya ada begitu banyak hal yang telah dikorbankan untuk mendapat kepulihan. Tetapi keadaannya malah bertambah parah. Dalam keadaan krisis inilah ia datang kepada Tuhan Yesus. "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan ini gak salah alamat. Ia berhasil menemukan solusinya. Sebab Tuhan Yesus maha baik dan maha kuasa atas krisis kehidupannya. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kasih dan kuasa Yesus sungguh nyata bagi perempuan yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Tentunya, ia sembuh secara fisik oleh belas kasih Yesus. Namun pastinya, tidak hanya sembuh secara fisik, namun ia juga dipulihkan dari keletihan psikis, disembuhkan dari keterpurukan dalam relasi keluarga dan masyarakat. Saudaraku, pengalaman spiritual perempuan yang mengalami krisis kehidupan berkepanjangan ini sangat baik untuk kita jadikan dalam menghidupi iman kita. Untuk datang berserah kepada Kristus ketika krisis melanda hidup kita. Namun yang sering menjadi persoalan adalah tidak semua jawaban Tuhan sama kepada kita. Bahkan yang sering kali terjadi adalah seolah-olah
Tuhan tampak diam untuk semua doa dan penyerahan kita. Ketika kita sangat membutuhkan pertolongannya. Ada yang sakit sekian lama, tapi tidak sembuh secara fisik. Disinilah iman kita ditantang, bahwa apakah kita hanya sekedar memiliki iman dalam situasional saja. Iman yang kepepet adalah iman yang bergantung kepada situasi dan emosi semata, yang fokusnya hanya ke diri sendiri. Sedangkan iman yang menyembuhkan adalah iman yang tetap tidak berubah dan tidak tergoncangkan, sekalipun belum menemukan jawaban doa dan solusinya. Iman yang menyembuhkan adalah iman yang melihat melampaui mata manusiawi yang sangat terbatas, yang melampaui realitas yang ada. Iman yang memulihkan adalah iman yang sudah menang sekalipun masih dalam kesulitan, masih berada di ruang-ruang himpitan. Sebab ia begitu yakin bahwa ada begitu banyak karya Tuhan yang pantas untuk disyukuri, bukan hanya masalah kesembuhan fisik saja. Dia begitu yakin bahwa kasih dan kuasa Tuhan akan tetap ada mengasihinya. Kasihnya yang tidak terbatas itu tidak hanya dibatasi pada kesembuhan fisik saja. Iman seperti inilah yang ditunjukkan oleh Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Dalam keadaan terpuruk dan dipermalukan oleh musuh, ia tetap memandang kepada kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Bahkan berulang kali dalam beberapa ayat kata kasih setia dan kebaikan Tuhan dikumandangkan. Itulah iman yang menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Selamat merawat iman di tengah krisis hidup sekalipun. Tetaplah beriman kepadanya. Tuhan menolong. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin diteguhkan bahwa betapa baiknya Tuhan. Kasih Tuhan berkuasa di atas semua pergumulan kehidupan kami. Dan kami yakin bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau akan mampu menopang dan memulihkan kondisi kami. Karena itu mampukanlah kami Tuhan untuk tetap beriman kepadamu. Sekalipun kami berada di tengah-tengah krisis hidup sekalipun. Disitulah iman kami akan semakin diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.